Yesus Kristus adalah kunci relasi manusia dengan Allah. Pernahkah Anda mengidolakan seseorang karena kehebatannya? Jemaat Tuhan di Korintus pada saat itu terpecah karena masing-masing mengidolakan pengajar tertentu dan masing-masing mengidentifikasikan diri mereka dengan para pengajar tertentu. Ada yang merasa diri milik golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, atau golongan Kristus. Rasul Paulus menegur jemaat Tuhan di Korintus. Dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, "Tetapi oleh Dia, yaitu oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Sehebat apapun manusia, mereka tidak berkuasa untuk menghapus dosa-dosamu, karena bukan mereka yang mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Seperti kata Rasul Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat 13. Ini adalah pertanyaan retoris yang jawabannya sudah jelas. Bukan Paulus. Hanya Yesus kunci relasi kita dengan Allah, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Karena Yesus yang berkuasa untuk membenarkan orang percaya. Karena Yesus yang menguduskan kita. Karena Yesus adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang percaya dari hukuman kekal. Bahkan Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Dengan kata lain, kalau Anda berdoa memohon pengampunan Allah, jawaban Allah adalah Yesus. Anda minta hikmat, jawabannya adalah Yesus. Anda perlu kuasa, jawabannya adalah Yesus. Apapun permohonan kita kepada Allah, dalam relasi kita dengan Allah, sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Pemberiannya adalah satu pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Karena Yesus adalah satu pribadi, hal ini memungkinkan kita untuk menjalin relasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berbicara sebagai tanggapan terhadap mereka yang saat itu menolak untuk percaya kepadanya. Kata Yesus, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Hal pertama yang saya rindu kita mulai belajar melihat, melampaui apa yang ada di depan mata dan menyadari bahwa ada Yesus di balik pemberitaan Rasul Paulus, ada Yesus di balik pemberitaan Rasul Petrus, ada Yesus di balik pemberitaan Apolos, sehingga kita tidak mengidolakan manusia, tetapi meninggikan nama Yesus. Hal kedua adalah mulai belajar melihat bahwa Allah telah menyediakan bukan sesuatu barang, tetapi pribadi Yesus Kristus yang dapat memenuhi semua yang kita perlukan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Belakangan saya mungkin semakin menyadari akan pentingnya memiliki hikmat untuk saya dapat berelasi dengan orang-orang di tempat kerja, berelasi dengan saudara seiman, berelasi dengan suami dan anak-anak, berelasi dengan banyak orang yang memiliki sifat masing-masing.
Saya sering datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon supaya Ia mengajar hati saya untuk dapat bersikap yang pas dengan pribadi yang berbeda-beda. Sehingga ketika saya mendengar, ketika saya melihat, saya akan tahu bagaimana berespon yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Yesus adalah hikmat Allah bagi saya percaya ketika saya memohon hikmat, Tuhan pasti bertindak. Jadi datanglah kepada Tuhan dalam doa, minta kepada Tuhan apa yang Anda perlukan, supaya Kristus memiliki tempat yang lebih luas di hatimu. Kiranya Roh Kudus mengaplikasikan firman Tuhan ini ke dalam hati kita masing-masing. Amin.